everyone. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang indra dan teknologi. Nah, simak video berikutnya ya. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu penglihatan. Penglihatan yaitu indra yang membantu kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Sedangkan penglihatan dalam teknologi itu merujuk pada kemampuan sistem komputer dan mesin untuk melihat dan memahami dunia di sekitarnya. Pendengaran adalah mendengarkan suara-suara atau informasi yang akan disampaikan oleh seseorang kepada kita. Nah, selanjutnya yaitu pendengar dalam teknologi. Nah, ini sama saja seperti penglihatan dalam teknologi. Hanya saja yang membedakan yaitu mendengar dan memahami suara dan informasi auditori di sekitarnya. Selanjutnya, peran penglihatan dalam UI atau UX. Penglihatan dalam antarmuka pengguna atau pengalaman pengguna UI atau UX merujuk pada kemampuan sistem komputer dan mesin untuk memahami dan menafsirkan informasi visual yang disajikan kepada pengguna. Aksesibilitas adalah prinsip desain yang memastikan bahwa produk, pelayanan, dan sistem dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas. Nah, ada beberapa prinsip utama dari aksesibilitas. Itu yang pertama, desain untuk semua pengguna. Kedua, konsistensi. Yang ketiga, klaritas dan kesederhanaan. Yang keempat yaitu navigasi yang mudah. Yang kelima, umpan balik yang jelas. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, aksesibilitas. Peran pendesain dalam UI atau UX sangat penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa antarmuka interaksi desainnya mudah digunakan, intuitif, dan menyenangkan bagi pengguna. Mata bekerja dengan membiarkan cahaya yang masuk melalui kornea, lensa, dan retina. Kornea adalah lapisan transparan di bagian luar mata yang memfokuskan cahaya. Lensa adalah struktur yang dapat merubah bentuk untuk memfokuskan cahaya pada retina. Retina adalah lapisan tipis yang jaringan dan terletak pada bagian belakang mata dengan mengandung sel-sel fotoreseptor yang sensitif terhadap cahaya. Sel kon dan sel batang mengubah cahaya menjadi listrik, sehingga listrik ini kemudian dikirim melalui saraf optik ke otak, di mana diinterpretasikan sebagai gambar. Nah, selanjutnya yaitu telinga. Nah, telinga ini sendiri yaitu bekerja dengan mengubah gelombang suara yang masuk melalui telinga luar menjadi getaran yang dapat dirasakan oleh telinga tengah. Nah, gelombang suara memasuki saluran telinga dan mengetuk gendang telinga yang menggerakkan genang telinga yang menggerakkan 3 tulang kecil di telinga tengah. Materi selanjutnya yaitu penggunaan warna dan suara dalam UI.
Yang pertama yaitu warna. Warna dapat digunakan untuk menarik perhatian pengguna, menunjukkan prioritas dan mengkomunikasikan informasi. Misalnya, warna merah dapat digunakan untuk menunjukkan peringatan atau kesalahan. Nah, sementara warna hijau dapat digunakan untuk menunjukkan pesan sukses atau konfirmasi. Warna juga dapat memberikan navigasi lebih mudah dengan membedakan antar berbagai elemen UI seperti menu, tombol, dan konten. Selanjutnya yaitu suara. Suara juga dapat digunakan dalam UI untuk memberikan umpan balik kepada pengguna, seperti melalui efek suara saat mengklik tombol atau menyelesaikan tindakan. Nah, suara juga dapat digunakan untuk navigasi seperti melalui perintah suara atau pembaca teks. Selain itu, suara dapat digunakan untuk membuat pengalaman lebih menarik dan interaktif, seperti melalui musik latar atau efek suara yang disesuaikan dengan tindakan pengguna. Nah, ada beberapa bagian utama dalam suara. Yang pertama, nada dan tonalitas, dan yang kedua, efek kejelasan dan pengucapan, dan yang terakhir yang ketiga, efek suara. Membuat antarmuka pengguna UI yang ramah disabilitas penting untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk orang dengan disabilitas, dapat mengakses dan menggunakan produk dan layanan. Nah, di sini ada beberapa panduan yang lebih rinci untuk membuat antarmuka yang lebih ramah disabilitas. Yang pertama, ikut pedoman aksesibilitas web. Dan yang kedua, navigasi yang mudah. Yang ketiga, formulir uang mudah digunakan. Dan yang keempat, aksesibilitas untuk berbagai bahasa. Dan yang kelima, aksesibilitas untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Dan yang terakhir yang keenam, aksesibilitas untuk pengguna dengan gangguan pendengaran. Nah, kesimpulannya yaitu adalah indra dan teknologi adalah dua bidang saling melengkapi dalam memahami dunia di sekitar kita. Nah, indra manusia memungkinkan kita merasakan dan memahami lingkungan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan.